Farmasi Fisik pertemuan 11 dan 12 dipersembahkan oleh kelompok 6 Program Studi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Kelompok kami terdiri dari Nida Asma Raihani dengan NIM akhir 023, Randi Wibowo dengan NIM akhir 057, Elsa Octaviana dengan NIM 096, Siti Alivia dengan NIM akhir 138. Fenomena permukaan. Fenomena permukaan adalah sesuatu yang terjadi pada batas antara dua fase yang tidak saling campur. Contohnya yang sering kita lihat adalah air yang berada di atas permukaan daun yang membentuk buliran air. Jadi, dalam fenomena permukaan ada suatu batas sehingga dua fase tidak saling campur. Macam-macam fenomena antarmuka. Fenomena antarmuka terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, antarmuka cairan, yakni antara dua cairan bertemu kemudian ada batas dari dua cairan tersebut. Contohnya aerosol dan emulsi. Yang kedua, antarmuka padatan, yakni antara padatan satu dengan padatan yang lain. Contohnya yakni adesi antar granul, tablet berlapis, dan aliran partikel-partikel. Yang ketiga, fenomena antarmuka pada sediaan farmasi. Fenomena antarmuka pada sediaan farmasi ini terbagi menjadi beberapa macam. Antara lain, yang pertama, absorpsi obat pada eksipien dalam sediaan obat atau penyebaran obat dalam eksipien ketika mencampur obat dan ada batas antara bahan aktif dengan eksipien tersebut. Yang kedua, penetrasi molekul dalam membran biologis. Yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi. Dan yang terakhir yaitu pembuatan suspensi, yakni antara padat dengan cair. Penggolongan antarmuka. Penggolongan antarmuka ini tidak hanya terjadi pada fase gas dan padatan saja, tetapi bisa dilihat pada yang pertama itu fase gas dengan gas, tetapi tegangan antarmukanya itu tidak ada, dan tipe serta contoh antarmukanya pun tidak ada. Yang kedua yaitu fase gas dan cairan, bisa dilihat lambang dari gas dan cairan yakni Y dengan LV. L itu adalah liquid, sedangkan V itu adalah volume. Itu menggambarkan gas dengan cairan. Contohnya yaitu air yang berada di atmosfer serta kabut. Yang ketiga yaitu fase gas dengan padatan. Lambang antar permukaannya yakni solid dengan volume, contohnya yaitu bagian atas meja dan pensil dengan udara sekitarnya. Yang keempat, yakni cairan dengan cairan. Lambang antar permukaannya yakni liquid dengan liquid, contohnya yaitu emulsi. Yang kelima yaitu cairan dengan padatan. Lambang antarmukanya yakni liquid dengan solid, contohnya adalah suspensi, yakni cairan dan padatan. Dan yang terakhir yakni padatan dan padatan, lambang antar permukaannya yaitu solid dan solid, contohnya yakni granul, dan partikel-partikel serbuk. Tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Tegangan permukaan dan tegangan antarmuka itu berbeda, yakni tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang pada permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam antara fase cair dan udara. Sedangkan tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cairan yang tidak dapat bercampur. Istilah tegangan antarmuka biasanya digunakan untuk gaya antara dua cairan, yaitu liquid dengan liquid, antara dua padatan yakni solid, dan antarmuka cairan dengan padatan yakni liquid dan solid. Sedangkan istilah tegangan permukaan biasanya digunakan untuk tegangan cairan dengan uap, yakni solid dan volume, yang masing-masing disederhanakan menjadi YL dan YS.
Apabila suatu zat dituangkan ke atas permukaan air, dapat terjadi dua macam kejadian, yaitu yang pertama, zat tersebut akan menyebar, dan yang kedua, zat tersebut tidak akan menyebar. Kohesi sendiri adalah gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain atau berbeda jenis tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak-menolak. Sedangkan adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul berbeda jenis. Gaya ini menyebabkan antar zat yang satu dengan yang lain atau berbeda jenis dapat menempel karena molekul saling tarik-menarik atau merekat. Manfaat tegangan permukaan dalam bidang farmasi. Yang pertama yaitu dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada sediaan obat. Yang kedua yaitu penetrasi molekul melalui membran biologis. Yang ketiga yaitu pembentukan dan kestabilan emulsi dan disipasi partikel tidak larut dalam media cair untuk membantu kesediaan suspensi. Ada beberapa metode dalam melakukan tegangan permukaan, yakni yang pertama yaitu bisa melakukan melalui metode kenaikan kapiler, yaitu mengukur tegangan permukaan dengan melihat ketinggian air atau cairan yang naik melalui suatu pipa kapiler. Dan yang kedua yaitu dengan metode tersiometer Dunois, yakni metode untuk mengukur surface sensation dengan cara menarik cincin keluar dari permukaan cairan dan mengukur gaya tariknya. Dapat dilihat dari gambar, yakni rumus tegangan permukaan adalah F dibagi D. F sendiri yaitu gaya tegangan permukaan, sedangkan D yakni gaya bekerjanya. Selanjutnya, absorpsi antar permukaan cairan. Absorpsi berbeda dengan absorpsi. Jika absorpsi zat yang diserap merata hingga masuk ke dalam, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri, namun jika absorpsi itu adalah zat yang diserap hanya menempel pada permukaan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu zat cair maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan, yaitu usaha untuk menurunkan energi bebas permukaan. Zat padat selalu lebih sulit diperoleh daripada tegangan. Minyak di dalam air ini, maka emulgator akan melapisi molekul minyak sehingga air dan minyak dapat bercampur setelah dilakukan pengadukan. Emulgator digolongkan menjadi surfaktan, koloid hidrofilik, partikel padat terbagi halus, dan emulgator kompleks. Surfaktan terdiri atas kepala dan ekor, di mana kepalanya bersifat hidrofilik atau suka air, dan ekornya bersifat hidrofobik atau sukar air. Di dalam surfaktan terdapat istilah HLB atau hydrophilic lipophilic balance, yaitu suatu ukuran seberapa hidrofilik atau seberapa lipofilik suatu senyawa. Kalau lipofilik HLB akan ke arah kecil, yaitu sekitar 1,8 sampai 8,6. Tetapi kalau hidrofilik HLB-nya cenderung lebih besar, yaitu 9,6 sampai 16,7. RHLB adalah HLB butuh. HLB butuh ini dibutuhkan untuk menghasilkan senyawa stabil. Berdasarkan sifat kimianya, emulgator dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama anionik, yang kedua kationik, yang ketiga non-ionik, yang keempat amfoter, dan yang kelima emulgator kompleks. Anionik merupakan surfaktan yang memiliki ujung molekul bermuatan negatif yang bersifat hidrofilik. Surfaktan ini banyak ditemukan di sabun dan deterjen. Contohnya yaitu alkil sulfat dan alkil sulfonat.
Yang kedua yaitu kationik. Surfaktan kationik merupakan molekul bermuatan positif yang biasanya berasal dari senyawa nitrogen. Surfaktan ini memiliki sifat membersihkan, contohnya yaitu alkil amonium klorida. Yang ketiga yaitu non-ionik. Surfaktan non-ionik adalah jenis surfaktan yang tidak memiliki ion. Surfaktan ini umumnya tidak berbusa, contohnya yaitu gliserin monostearat. Yang keempat yaitu amfoter. Amfoter merupakan surfaktan yang memiliki gugus positif dan negatif. Contohnya yaitu lecitin di putih telur, gelatin, dan albumin. Yang terakhir yaitu emulgator kompleks. Emulgator kompleks merupakan emulgator yang terdiri dari campuran emulgator minyak di dalam air dan air di dalam minyak. Emulgator ini bekerja dengan menurunkan tegangan antar permukaan lebih kuat daripada individunya. Contohnya yaitu kombinasi antara twin dengan span. Adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu zat cair maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan, yaitu usaha untuk menurunkan energi bebas permukaan. Zat padat selalu lebih sulit diperoleh daripada tegangan. Adsorpsi material dari gas atau cair ke permukaan padat mirip dengan permukaan cair, usaha untuk menurunkan energi bebas permukaan pada solid. Akan tetapi, tegangan permukaan zat padat selalu lebih sulit diperoleh daripada tegangan permukaan zat cair. Selain itu, antarmuka padat tidak bergerak dibandingkan dengan antarmuka cairan turbulen. Masa hidup rata-rata molekul pada antarmuka air gas adalah sekitar 1 detik. Sedangkan atom pada permukaan padatan logam yang tidak mudah menguap mungkin memiliki masa hidup rata-rata 1037 detik. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, agitation atau pengadukan. Yang kedua, karakteristik adsorban. Yang ketiga, kelarutan adsorbat. Yang keempat, ukuran molekul adsorbat. Yang kelima, pH. Yang keenam, temperatur. Jenis-jenis adsorpsi umumnya dikenal sebagai adsorpsi fisik atau van der Waals dan adsorpsi kimia atau chemisorpsi. Adsorpsi fisik terkait dengan gaya van der Waals bersifat reversibel. Penghilangan adsorbat dari adsorben dikenal sebagai desorpsi. Gas yang teradsorpsi secara fisik dapat didesorpsi dari padatan dengan meningkatkan suhu dan mengurangi tekanan. Chemisorpsi di mana adsorbat melekat pada adsorben melalui ikatan kimia primer, tidak dapat diubah kecuali ikatannya terputus. Busa. Busa adalah struktur yang relatif stabil yang terdiri dari gelembung udara yang tertutup di dalam lapisan tipis cairan. Dispersi gas dalam cairan distabilkan oleh bahan pembusa. Setiap larutan yang surfaktan menghasilkan busa yang stabil bila dicampur dengan udara. Busa menghilangkan tempat cairan mengalir menjauh dari area di sekitar gelembung dan film udara akhirnya runtuh. Antarmuka solid gas. Derajat adsorpsi suatu gas pada padatan bergantung pada sifat fisika adsorben-adsorbet, misal sifat fisika kimia kilit, partikel debu dan lain-lain. Luas permukaan adsorben, makin besar luas permukaan adsorben, makin banyak adsorbat yang ditangkap. Suhu, bila suhu naik, adsorbat yang tersorpsi turun sehingga ikatan fisika sangat rentang dengan suhu. Makin tinggi suhu, semakin sedikit peluang terjadinya adsorpsi. Contoh, pemanasan 105 derajat. Tekanan parsial pada pelingkungan tinggi, gas makin banyak dipaksa T terabsorpsi. Oleh karena itu, untuk menghilangkan absorpsi dapat dilakukan dengan vakum. Tapi, kalau menghilangkan uap air di manusia dengan vakum dapat membuat orangnya bisa meninggal. Comparison between physisorption and chemisorption. Physisorption, absorpsi fisik atau van der Waals yang bersifat reversibel, dapat dilakukan dengan mengurangi tekanan serta meningkatkan suhu seperti penghilangan debu di tubuh manusia.
Chemisorption, adsorpsi kimia atau chemisorpsi, di mana absorbat melekat pada absorben melalui ikatan kimia primer dan tidak dapat diubah kecuali ikatannya putus, seperti korosi pada besi dan pelekatan lem pada kertas. Absorpsi isotermik. Absorpsi isoterm adalah hubungan yang menunjukkan distribusi adsorben antara fase terabsorpsi pada permukaan adsorben dengan fase ruah kesetimbangan pada temperatur tertentu. Beberapa banyak gram gas yang bisa terabsorpsi oleh 1 gram absorben pada suhu tetap. Kaitannya dengan dunia farmasi ialah dalam penyimpanan serbuk parasetamol. Jika dibiarkan pada suhu tertentu, parasetamol akan mengabsorpsi air yang akan menyebabkan ketidakstabilan sehingga harus ditempelkan pada suhu yang tepat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.